memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada detik ini kita masih diberi rahmat dan kebahagiaan, sehingga kita bersama dengan sehat dan dapat menghadiri acara workshop kewarganegaraan murid baik sejahtera di SMPN Imam Syahraf ini. Yang pertama, Ketua Panitia Bapak Saiful Mahfud Muhammad Husseini, yang terhormat Kepala Sekolah SMPN Kawat Barat Bapak Amin Rizky, yang terhormat Kepala Bingung Bapak Komisaris Graduasi Insinyur, yang terhormat Pak Anang Mulyana SPG, dan juga keluarga dan seluruh yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang sekolah dan saudara-saudara ini dan selamat berterima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah hadir untuk menghadiri workshop kita. Saya sebagai sambutan yang penuh dengan materi yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan workshop perencanaan berbasis data rapor pendidikan SMK. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah telah mendampingi kita semua untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan atas kebaikan Bapak-Bapak sekalian nanti diberikan selalu kemudahan dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami dari selaku panitia apabila dalam penyambutan maupun dalam penyediaan tempat dan makanan mungkin kurang berkenan, kami selaku ketua panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kekurangan dari kami persediaan dari kami seperti itu, jadi mohon dimaafkan. Selanjutnya mungkin kami nanti bisa berharap supaya teman-teman maupun rekan sejawat bisa memahami apa yang diberikan oleh fasilitator atau sumber yang akan mengisi acara ini. Mudah-mudahan bisa kita terima sebaiknya sehingga kita nanti bisa melaksanakannya dan melakukan penggunaan data sesuai dengan kita rencanakan. Baik, mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan berbasis data bagi kita sebagai guru-guru, tapi utamanya adalah kita teman-teman sebagai orang tua, kita amanatkan untuk senantiasa memberikan layanan yang terbaik. Kita ini adalah sebagai pengayah di para siswa kita, karena begitu kita sudah mencoba dulu kita mengajar itu dan ada dalam pengajarannya sekarang kita sudah berubah pasti sebenarnya butuh kita pasti sebenarnya dalam yang menghadapi itu oleh karenanya saya berharap pada kesempatan ini apa
melewati kuartal ketiga maka secara otomatis kegiatan itu akan dilaksanakan di tahun berikutnya nanti di tahun 2023. Harapan kita kalau melihat dari rapor yang sudah Bapak sebutkan itu adalah ada beberapa warna, merah, kuning, warna hijau, beberapa warna. Nah, jadi di sini secara kesimpulan yang besar kita berada di tahap 1 dan 2. 1 dan 2. Oleh karenanya di tahun-tahun berikutnya nanti setidaknya di tahun 2023 ada peningkatan yang 1 dibanding 2, yang 2 levelnya naik menjadi 3. Itu harapan kita. Dan harapan pemerintah itu kita bisa berada di level 3 atas. Kenapa demikian? Karena kita diintervensi membantu menggunakan dana kerja. Artinya dimanfaatkan baik-baiknya dan gali dulu apa sih masalahnya sehingga kita misalnya kurangnya di literasi, anak-anak kita misalnya kurangnya di operasi. Mari kita gali bersama-sama, kita cari akar masalahnya seperti apa, kemudian kita cari juga alternatif pemecahannya sehingga memunculkan program yang bisa kita sendiri masukkan ke dalam masyarakat. Itulah kira-kira gambaran kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang boleh kita lakukan dengan baik dilakukan semua berkontribusi dan kita masukkan program yang itu berguna kepada kita. Ya, Pak. Kawan kita, harapan kita masih bahwa tujuan yang terlihat tertentu bisa menjadi saya kira demikian. Menteri menyampaikan materi yang lebih kita dalam misi maupun kegiatan sekarang kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah penggerak ini telah diimplementasikan, telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu dari kepala sekolah dan dengan keadaan antar administratif luar biasa sehingga bisa mendukung kegiatan-kegiatan sekolah penggerak ini. Nah, berkenaan dari kegiatan-kegiatan sekolah atau satuan pendidikan ini, khususnya di SMP 5 Kapos Barat ini telah memiliki rapor ada rapor seperti kata awal dari Pak Wali bahwa dikatakan di rapor
merasakan adakah yang masih kurang penilaiannya atau kategorinya yang masih kurang, dan ada yang sudah baik dipertahankan, ditingkatkan, dan yang kurang-kurang itu diprioritaskan untuk mencapai tuntas. Nah, inilah nanti akan dijelaskan oleh Pak Anas tentang rapor pendidikan. Dengan adanya kegiatan ini, kita bersyukur bahwa perencanaan berbasis nyata rapor pendidikan di SMA Kampus Barat saya nyatakan dibuka. Jadi terima kasih, saya selaku pengawasnya Pak Anas dan ini Kampus Barat ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengisi supaya kita yang mengisi supaya karakter anak-anak kita yang kemudian pengatur mengisi dapur itu download ini sifatnya dinamis ya. Oleh karena itu Pak, ketika mendownload ini harus jelas tanggal berapa sehingga nanti ketika komplain ini Pak kok begini rapatnya dan saya yang betul kan nanti di ada kalau saya lihat di sini rapor pendidikan ada dua, rapor pendidikan kesatuan rapor pendidikan rapor pendidikan kesatuan pendidikan itu menjadi data utama, ingat ya, data utama dengan uangnya yang utama. Karena kan ini data utama, bahwa itu kita menganggap itu rapor semua juga itu satu rapor pendidikan. Nanti Pak Anwar akan menyampaikan. Tentunya lebih baik tapi Bapak Ibu juga harus paham karena setiap tahun kita itu akan keluar rapor, kita tidur aja gitu ya akan keluar rapor, tapi kita rapornya masih pasti terus ya. Kita mulainya tidak dari sekolah yang ini mulai jarang sekali kita kalau itu kan tidak ada pekerjaannya artinya itu yang kemarin ada kegiatan itu bukan berarti yang memang diselesaikan, bukan yang dulu kalau bukan itu baru dijalankan ya. Yang hijau yang baru naik dulu, yang oranye ini berubah jadi hijau, begini kan berubah ini kan ketika menurut kita ada biasanya sehingga pemerintah itu sudah apalagi kalau tidak
ada di lapangan ada penggunaannya ya. Begini beruntung dapat pengalaman yang biru apa? Target seperti ini bukan berarti Anda tidak. Nah untuk bisa itu oleh karena itu yang pertama tadi tolong informasi betul satu komunitas. Saya sakit karena apa ada kalau belum ada nanti hal dari itu kan kita mungkin juga Bapak Ibu memahami semua ini. Saya sarankan kan nanti ada siapa yang memahami apa itu penting aplikasi juga paling penting. Poinnya paling banyak. Ini adalah siapa yang akan mengikuti kelompok ini sampai apa sih yang itu isinya, indikatornya apa saja kita ini. Kemudian definisinya apa sih indikator ini, kemudian apa sih capaiannya indikator ini. Jadi ini nanti jelas dari sini ada siapa yang akan workshop harus ada produknya. Workshop ini harus ada produknya. Kalau ini training itu hanya menyampaikan materi, tapi kalau workshop harus ada produknya. Jadi pada kegiatan ini harus ada produknya. Siapa yang bertanggung jawab yang ada? Jadi nanti hadirnya kemudian siapa yang B? Yang B itu ada. B itu adalah untuk pemerintah. Siapa yang C? Siapa yang D? Siapa yang E? Untuk menerjemahkan ini, Bapak Ibu kemarin katanya materinya juga banyak ya. Tapi secara umum ada, tetapi detailnya ada di. Jadi ini kalau diperhatikan ada nama indikator, ada nilai sekolah, ada capaian. Ada perbandingan antara satu pendidikan sekolah nasional, kita di bawah nasional nggak, kita di bawah program nggak, kita di bawah provinsi nggak, kita di bawah nasional nggak. Jadi Bapak Ibu, siapa yang bertanggung jawab A, C, D, dan kita itu A, nanti A itu adalah standar pendidikan. Yang outputnya program itu kalau C itu adalah input C dengan E itu adalah input. C itu lebih kemudian E juga adalah inputnya. Bagaimana itu bisa dicapai? Jadi kalau outputnya adalah A, inputnya C dan E. Kemudian prosesnya ada di B. Prosesnya ada di B. Bapak Ibu nanti harus melihat yang pertama dilihatnya justru kenapa kompetensi tulisannya seperti itu. Sebabnya bisa di C, bisa di B, bisa di E. Itu ya, kenapa kompetensi tulisan itu? Sebabnya ada di B, ada di C, di D, atau di E. Dan kemarin saya tidak setuju dengan yang bahwa bagaimana mungkin sekolah akan bisa meningkat kalau sarana prasarana baik. Sebagai kecil, seperti yang ini, bagaimana internet mau menggunakan digital, nggak bisa, ada internetnya. Karena ada jalan lain kan, tentunya dengan kondisi yang tidak semuanya. Sekali lagi, Bapak Ibu nanti tolong yang menjadi media itu seperti ya. Penyebabnya bisa dari C, bisa dari D, bisa dari C. Jadi nanti Bapak Ibu dicari masalahnya di mana komunikasi.
juga bisa dilihat dari bagaimana memberdayakan, meningkatkan potensi dirinya, bagaimana meningkatkan semangat rasa-rasa pengtugas, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh kegiatan dan lingkungannya untuk sosialisasi. Jadi solusi itu juga bisa mengambil dari C, D, dan E. Tapi di situ dalam angka oleh karena itu, Bapak Ibu ini ada langkah-langkahnya, juga ada contoh-contohnya yang itu dapat dimensi A, B itu output, dimensi C itu nama E ya Pak ya. E itu adalah prosesnya ada di dimensi B. Tapi yang penyelenggaraan pendidikan ini menjadi tanggung jawab di pemerintah daerah. Oleh karena itu, ini satu-satuan Bapak Ibu. Pemerintah daerah sekarang sudah bisa lihat ketika dia menyusun anggaran pendidikan harus melihat ini. Kalau enggak, nanti daerah itu betul SPR-nya nanti akan dibawa ke anggaran. Nah, jadi kira-kira ini yang harus kita lakukan ini dan setiap ini ada yang tidak baik. Jadi melihat mana yang sudah baik, mana yang belum baik. Yang benar-benar sudah disampaikan. Benar nggak seperti ini? Yang baik, yang belum baik, benar nggak seperti ini? Kemudian nanti dari yang tidak baik ini di angka 1B Pak ya, di angka 1B ini mana yang mau diselesaikan? Ya, nanti ada skala prioritas, mana yang mau diselesaikan. Kemudian kemarin pada saat kajian itu ada indikator. Kalau menurut saya sih itu semua yang merah saja gitu. Kalau saya indikator Pak, semua yang merah saja. Lebih sedikit. Kemarin kan ada fokus ke indikator. Jadi yang merah saja kita lalu kan gitu. Ini yang keempat. Nanti kita ada A1 ya. Bapak Ibu rapor ini memang belum lengkap. Nah, kalau belum lengkap, nanti kan saya juga Bapak Ibu nanti membagi siapa yang A, siapa yang B, dulu yang itu kita melihat kenyataannya sekolah Pak. Apa menyalahkan ini? Yang C yang belum ada data ini. Yang C yang belum ada data ini, gimana realitasnya? Apa upaya dengan realitas seperti itu? Jadi upayanya apa? Saya kan belum bertanya, tapi kan pasti itu. Jadi mata pendidikan ini adalah upaya sekolah mulai dari karena misalnya data itu sekolah sekarang data keseluruhan, data hasil ulangan analisisnya sudah ada, data aktivitas gurunya sudah ada. Itu Pak Ibu data. Walaupun datanya di sini belum ada. Di sini data belum tersedia. Begitu. Tapi kan sekolah belum data. Ini saya kemarin bahasa ya pada saya bahwa data pendidikan itu tidak satu itu lokal. Jadi sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya.
mengucapkan terima kasih, dedikasi yang tinggi. Sekarang zaman era digitalisasi. Anum iya, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan. Iya. Dihadiri oleh Pak Nah. Semoga ini juga menginspirasi Iya. guru yang lain juga. Iya. Amin. Oke, terima kasih. Iya, udah. Awas Bima aja. Para workshop kita pada hari ini bersama-sama membacakan dengan dipersilakan untuk acara workshop kita pada hari ini. Waktu dan tempat ini. Assalamualaikum. Membuahkan hasil pemetaan untuk pendidikan yang ada di menetapkan solusi pemecahan masalah yang dalam kategori hari ini saya ini tadi membuka, maka pada hari ini juga saya akan kendaraan jasa apapun tidak saya katakan ditutup dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Yuk, mari Pak. Yuk. Mana? Mana? Sudah. Ngomong apa? Ya.